Apakah sudah terbaca? Terlihat, Pak. Lihat ya. Nah, saya diskusikan ya. Jadi kita ingin hari ini membicarakan proses komunikasi antar manusia. Interpersonal communication channel. Ya. Jadi kalau kita ingin mempelajari suatu komunikasi pembangunan, kita harus lihat dulu model dan prosesnya. Apa model komunikasinya dan bagaimana menganalisis proses komunikasinya. Jadi saya akan mengajak kepada Anda cerita tentang ini. Kalau komunikasi kita udah sepakat ya. Komunikasi adalah sharing informasi antara source sebagai komunikator pembangunan dengan receiver-nya. Bentuknya adalah bukan sekadar satu orang ya, mungkin bisa dengan satu orang dan beberapa orang sampai dengan banyak orang. Sehingga R-nya itu bisa receiver, bisa audience, bisa community, bisa publik. Nah, jadi antara S dan R membangun sharing informasi dilihat dari substansi konten dan kontekstuasinya, dikemas dengan baik sebagai desain pesan kembang ya, komunikasi pembangunan dengan memilih saluran komunikasi yang tersedia dan efektif untuk digunakan sebagai penghantar ya substansi konten dan kontekstuasi untuk dimaknai dengan tepat. Ya, tepat itu bahasa Berlu adalah fidelity. Ya, dengan tepat. Fidelity. Sehingga memunculkan makna pesan MU, mutual understanding, di setiap kepala participant yang terlibat dalam pembangunan, yaitu orang-orang yang akan dipengaruhi oleh pesan-pesan pembangunan. Nah, kita ingin mengarah ke sana ya pengertiannya. Jadi silakan nanti Anda definisikan sendiri ya apa itu pengertiannya. Nanti apa saja elemennya, apa saja unsur-unsurnya saat kita ingin menganalisis, ingin membedah proses komunikasi pembangunan itu sendiri. Lantas kita juga ingin melihat ya tujuan berkomunikasi tadi, kita ingin ujungnya membangun makna pesan yang sama, tapi tetap harus dibangun bahwa kombang ini ya haruslah punya destination of komunikasi atau communication destination. Tujuannya apa? Nah, kan ada banyak buku ya tujuannya itu sendiri. Kita ingin coba pilih minimal ada 5. Pertama, to informing, membangun pemahaman, membangun kesadaran, mampu menjelaskan secara rasional ya apa-apa yang ingin dirubah kognisi level atau unsur atau elemen komunikan. Jadi to informing. Kedua adalah to motivation, to motive. Apa yang kita ingin giring orang-orang sebagai partisipan dalam kombak. Yang ketiga itu adalah to persuatif. Emosionalnya, ya, nuansa-nuansa perasaannya, nuansa-nuansa hatinya,
sehingga dia mampu membangun sikap yang betul-betul kita ingin harapkan ada terjadi di receiver kita tadi. Ya. Yang keempat itu adalah to educate, mengedukasi sebagai suatu proses pembelajaran lewat pengalaman belajar warga Kombang. Jadi masyarakat, publik, audiens yang sudah Anda bisa definisikan siapa yang Anda ingin ajak berubah, ya, atau Anda ingin pengaruhi dalam Kombang itu. Nah, jadi kan 4 ini kunci penting. Yang kelima, boleh nuansa destination of komunikasinya adalah entertain of communication, menghibur. Tapi kita tidak mengharuskan menghibur. Banyak subkontennya, isi pesannya itu nanti hiburan. Yang diingin orang ya dagelannya, humor-humornya. Makanya Kombang menuntut ya minimal 15% lah. Supaya komunikasi pembangunan tidak kaku. Tidak orang kayak mendengarkan sesuatu dan menjadi sesuatu ketakutan dalam kegiatan-kegiatan Kombang tadi. Nah, jadi saya ulangi, destination of komunikasinya to informing, to motive, to persuasive, to educate, to entertain. Nah, yang paling ujung ada di undang-undang penyiaran saat kita ingin memanfaatkan ya Kombang itu menggunakan media, boleh kan? Mass media communication, boleh kan? Nah, to partisipatif, mengajak keterlibatan. To partisipatif, mengajak keterlibatan. Banyak orang. Makanya kita tuntut bermedia. Apa? Media massa. Apa? Media cetak. Apa? Media siaran. Boleh siaran radio, boleh siaran TV, boleh radio streaming, boleh TV streaming, atau terakhir menggunakan hybrid media, media sosial, ya, media terbarukan. Itulah 6 tujuan Kombang. Yang keempat, itu kita ingin mendalam juga bahasan di proses komunikasi bahwa bicara bicara pesan di Kombang itu tidak hanya konten dibangun dengan bagus desain pesan komunikasi pembangunan, kalau tidak tepat kontekstuasi percuma. Makanya Kementerian Pertanian dalam membangun Kombang, kegiatan pemberdayaan, kegiatan penyuluhan, kegiatan advokasi, atau kegiatan penerangan, boleh kan? Itu selalu melihat kontekstuasi. Konteks. Jadi kalau kita dalam nuansa masyarakat tadi sudah pada nuansa panen, misalnya sekarang nih ya, saya lagi panen padi nih di Pulau Kecamatan Lalan ya, di musim Banyu Asin. Kalau saya memberikan pemberdayaan, memberikan penyuluhan, pendampingan, sekarang saya cerita tentang benih, saya cerita bagaimana nanam, tidak ada gunanya. Konteks saat ini adalah panen, bagaimana membangun pasca panen, bagaimana membangun pasar, bagaimana membangun nilai jual yang berpihak kepada petani misalnya. Atau inovasi-inovasi yang membangun mutu beras yang kompetitiveness di pasar, bukan harga menurun karena beras melimpah panen raya. Ini lagi panen raya di 135 hektar. Nah, jadi harus kontekstuasi ya, kontekstuasi. Makanya Kementerian Pertanian itu ada 5 atau 6 tempat dalam membangun suatu Kombang untuk petani binaannya. Nah, kalau di Berlo itu katakan S, M, C, R. Nah, dicek seberapa jauh pas konten
konteks itu untuk melahirkan E, SMCRE, effect of komunikasinya. Nah, dapatnya gimana? Dapatnya jangan sampai E dulu, ya. Bicaranya unsur-unsurnya, ya, unsur komunikasinya adalah SMCR, balik dia ke S, namanya F, namanya feedback, umpan balik. Nah, jadi bangunlah itu makna-makna yang harus dibangun. Makanya di bab bukunya Berlo itu yang makna pesan itu minimal dibangunlah. Maknanya harus bermakna apa? Denotatif. Jadi betul-betul sesuai dengan harapan, sesuai dengan interest, sesuai dengan kontekstuasi di sana, dan bangunlah dia secara pentahapan menyampaikannya itu tidak membangun 2-3 pengertian. Ya, kalau 2-3 pengertian maka Anda membangun bukan makna yang saya sebutkan tadi, malah melahirkan makna konotatif. Nah, makna konotatif inilah yang harus dikurangi atau dihindari dalam Kombang. Jadi ada 4 ya makna komunikasi itu yang dibangun. Satu tadi, kedua tadi, yang ketiga adalah makna konten, dibangunlah dengan baik. Nah, yang keempat makna kontekstuasi, sesuai dengan konteksnya. Ya, ada 4 itu ya, nanti didalami. Yang harus dihindari yang nomor 2. Nah, ternyata mudah enggak? Ya, denotatif, konotatif, konten, dan kontekstuasi sebagai suatu meaning. Makna itu meaning ya, mana mutual understanding. Di mana di kepala orang. Di mana di kepala itu membangun persepsi, tapi persepsi yang benar yang sudah didesain pesannya oleh komunikator yang baik. Nah, proses sampai mana pesan yang sama itulah namanya proses komunikasi. Di dalamnya ada elemen-elemen. Ya, SMCRE, SMCRF, boleh. Ya. Kalau filosofi yang paling sederhana cuma 2 elemen. Yang paling sederhana ya saya bilang ya, yaitu stimulus and response communication theory. Nah, ada stimulus, ada respon, setangkup nggak, kongruen, atau ada irisan nggak melahirkan di tengah-tengahnya makna pesan. Nah, yang paling populer dan paling lama bicara proses dan model komunikasi itu adalah modelnya si Aristoteles. Ya, pernah dengar ya Aristoteles? Ya, konsepnya adalah retorika. Itu ada 3 elemen. Nah, ya, ada orangnya sebagai source, ada bagaimana membangun pesan-pesan yang persuasif untuk melahirkan di level R. Nah, jadi ada M, ada S, ada M, dan ada R. Itu yang paling lama membangun suatu proses yang sampai sekarang dipakai orang untuk membangun public speaking. Ternyata mudah nggak? Membangun SMCRE, membangun SMCF, melahirkan mana pesan yang sama, enggak. Ada nuansa noise. Ya, Berlo katakan ada noise. Apa itu noise? Hambatan komunikasi yang harus diperkecil, diminimalisir. Noise. Hambatan ada 3. Berlo menceritakan baru tataran noise. Ya, saya sarankan Anda baca buku. Ada yang namanya barrier of komunikasi, ada influence of komunikasi, itu semua hambatan. Saya kira itu ya, pokok-pokok yang saya ingin ajak diskusi kepada Anda. Ya, yang pertama adalah pengertian, tadi silakan dimaknai ya. Yang akan kita rubah itu tingkat kemiskinan, tingkat pemahaman terhadap teknologi, tingkat pemahaman terhadap nanti kepuasan, keterlibatan dalam partisipatif, dan nanti melahirkan kepuasan, membangun keadilan, ya, memenuhi potensi-potensi orang-orang yang kita ingin ajak keterlibatan dalam partisipatif, dan ada perubahan
perubahan aktual yang terjadi dalam receiver itu. Saya silakan Anda cari buku, Anda rumuskan nantinya, ya. Ternyata nggak mudah membangun pada bukan sekadar proses, tapi pada membangun relation, ya, hubungan sosial. Hubungan sosial itu antar orang, sosial itu menunjukkan orang. Makanya perubahan itu jangan perubahan fisik dalam pembangunan, tapi perubahan sosial. Ada perencana pembangunan, tidak sebagai source, direncanakan dengan baik di dalam tataran pesannya. Nah, pesannya itu adalah pesan-pesan perubahan berencana yang ke depan, yang positif, yang maju, gitu ya, yang betul-betul memberikan kemanfaatan, ya, bagi partisipan yang mau kita libatkan dalam pembangunan. Nah, jadi hal ini menjadi penting ya, Anda dalami dengan baik. Untuk itu komunikator pembangunan yang bagus, komunikator pembang yang apa namanya, Singapodium, dia harus mendalami ilmunya. Dan ilmu itu bukan sekadar iptek, tapi ada S, iptex, ada seni, ada art dalam membangun komunikasi. Bangunlah secara deskriptif, kalau Anda sebagai pemula, si komunikator pembangunan, tapi nanti bergeser kepada preskriptif, membangun konsep-konsep yang ada SOP-nya yang harus disiapkan tahapan-tahapannya. Nah, untuk itu komunikator pembangunan yang baik, dia mampu menulis poin-poin, ide-ide, gagasan-gagasan perubahan positif yang akan kita ajak berubah di receiver kita. Kedua, dia harus teliti, dia harus mempelajari, dia harus mengimplementasikan kemampuan atau skill berbicara. Nah, jadi berbicara itu kan saya katakan kemarin, tidak semua orang bisa mengingat apa yang sudah dia bangun di kepalanya. Makanya ditulisin poin-poinnya, misalnya di belakang kartu nama. Nanti kalau lupa, Anda ceklah kita poinnya. Sehingga tidak demam panggung. Kalau lupa dikit, itu bisa lama Anda mengingat, bisa keringatan tuh badan. Bisa basah itu ketek kita. Karena kesiapan psikis yang terjadi. Nah, jadi membangun keterampilan nulis, membangun keterampilan bicara, dilatih dia, tapi dituntut juga membangun keterampilan bicara kepada faktor verb, keterampilan verbal, tapi juga dituntut sedang tadi, verbal itu kan cuma 7% dalam kegiatan pembangunan, tapi dituntut keterampilan non-verb dan keterampilan paralinguistik. Apalagi supaya bermutu omongan kita. Kemarin ya, rumuskan lagi kepada Anda. Dituntut keterampilan memanfaatkan media komunikasi. Pilihlah media yang tepat dan tersedia di aksi di suatu kegiatan pembang itu. Pembangunan. Yang dua belakangan adalah keterampilan mendengar. Untuk menguatkan konten dan konteks pesan kita. Nah, bicara susah. Jauh lebih susah membangun keterampilan mendengar. Jauh lebih susah lagi membangun keterampilan menyimak yang apik. Menyimak itu dengan hati nurani, ada fisik psikis Anda yang mau mendengar, lalu mendengar dengan kuping kiri, ya gitu ya. Nah, ini seni yang harus dimainkan sebagai suatu keterampilan, ya, sebagai suatu ilmu. Nanti kalau nggak clear silakan disanggah ya apa yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi kita menuntut silakan Anda bermain. Proses itu ada elemen, proses itu adalah unsur ujungnya adalah berbagi, ya, sharing. Tapi sharing itu harusnya nyampe, melekat dan dimaknai dengan baik. Jadi makna pesan yang harusnya bukan sekadar baik, sama dengan yang direncanakan oleh source komunikator pembangunan. Dan source harus menjadi komunikator yang ulung, ya, membangun stimulus-stimulus, rangsangan-rangsangan untuk mengubah perilaku si komunikan lewat verb
yang didengar, kalau dia oral, kalau ditulis yang dilihat, kemampuan baca tulis, literasi. Kalau dia adalah non-verb, kemampuan fungsi mata. Ya, jadi kuping dan mata harus dibangun dengan baik. Ya, jadi itu proses membangun stimulus dengan harapan respons dibangun secara tepat. Makanya dua elemen, stimulus and response communication theory. Kalau 3, retorika. Kalau 4, kerja Berlo, SMCR. Kalau Rogers, 5, SMCRE. Ada lagi 7, ada lagi 9, ada lagi 12, ada lagi lebih sedikit lagi, kembali lagi kepada 6 yang menggunakan suatu media. Silakan dibaca. Sekarang ada banyak sekali kita membangun model. Ya, sementara dikenal oleh masyarakat dunia ada 12 sampai 13 model. Di dalam model itu cerita proses komunikasinya. Nah, yang sederhana itu tadi ada nomor itu ya, ada si A ngomong menyampaikan pesan-pesan M-nya kepada si D. Nah, si D memilih juga nanti yang paling familiar saluran-saluran channel of komunikasinya C yang bagaimana, yang ingin membangun efek akibat sebagai E. Nah, E itu ada 3 ya. Kita tulis sebagai E, efek of komunikasi. Pada kognitifnya kah, pada afektifnya kah, pada konatifnya kah. Nah, itu nanti didalami lagi. Banyak buku cerita itu. Nah, silakan definisikan komunikasi Anda. Banyak buku, ya, bisa bukunya si Theodorson, suami istri itu, membangun satu buku. Kemudian juga bisa Osgood, bermain dengan media, menggunakan simbol-simbol yang disampaikan lewat gelombang-gelombang cahaya, lewat gelombang-gelombang bunyi, ditangkap oleh kuping dan mata, misalnya kan. Tapi ujungnya kata Gardner terjadi nggak relation, interaksi sosial untuk verb, lontaran verbal. Nah, silakan didalami ya. Banyak sekali buku menceritakan definisi. Kincit boleh juga diteliti, dipelajari, begitu ya. Ada nuansa tidak langsung maknanya langsung diterima, tapi ada proses berpikir, ada jeda dulu, ada batasan waktu dan ruang. Sehingga tidak langsung makna pesan itu, hari itu juga, waktu itu juga terjadi makna yang sama. Karena Kincit bilang ada proses berpikir, proses belajar. Nah, berarti menuntut membangun persepsi. Makanya saya bilang, inti komunikasi adalah persepsi, inti persepsi adalah interpretasi. Kerja interpretasi, kerja siapa? Kerja berpikir. Nah, saya juga ingin mengajak kepada Anda, silakanlah ya rumuskan modelnya, ini prosesnya, komunikasinya, ada unsur-unsurnya seperti tadi yang kita cerita. Nah, saya kira semuanya ini bisa dibaca di PowerPoint ya. Maknanya seperti apa, yang 4 macam tadi, makna itu pasti pada orang, bukan omongan yang dibuat bagus gitu ya, tapi terbentuk di memori orang, di kortek orang, membangun makna pesan. Tapi kalau sudah didesain dengan baik, minimal sudah mendekati 70%, orang bisa membangun makna yang baik di dalam kortek, otak orang masing-masing. Nah, jadi ini silakan didalami, silakan dipelajari. Minimal saya katakan tadi boleh pakai ya, yang ini yang di PowerPoint saya sekarang, SMCR. E-nya itu adalah feedback, ada SMCR akibat. Nah, ya, tolong bedakan. SMCR ke sini sebagai feedback, SMCR ke kanan lagi namanya efek akibat. Yang tadi 3 macam ya, responnya apa? Oh, perubahan kognitif, oh perubahan sikap, oh perubahan kepada tindakan. Konatif, efektif, afeksi, konasi. Saya kira itu pengantar saya. Destination tadi sudah saya ceritakan ya, to informing, to persuasive, sebelumnya adalah to motive, ada to entertain, ya itu ada to entertain, ada nanti apa lagi? Nah, ada kepada nuansa-nuansa to educate, ada nuansa to partisipatif, ya.
Jadi membangun partisipasi ujung-ujungnya. Nah, De Vito juga bilang minimal saya melihatnya ada 4 kalau antara orang dan beberapa orang, interpersonal communication channel. Orang pada saat ingin ngomong dia harus menemukan jati dirinya dulu. Karena kadang-kadang orang ngomong itu bukan kata-kata terlontar untuk orang menyimak, ya. Orang lihat siapa yang ngomong dulu, baru what apa yang mau disampaikan. Nah, lantas dia memulai omongan, memelihara hubungan, orang tertarik lebih lanjut, persuasifnya, mau dia merubah kognisinya, afeksinya, maupun menggiring kepada konasinya. Nah, lebih baik lagi dia role play, lebih baik pada entertain, menghibur, memberikan suatu penghiburan. Tapi jangan terlalu banyak tuh entertain. Nanti yang diingat orang playingnya, yang diingat orang dagelannya, itu ya. Tolong hindari. Tapi ujung-ujungnya ada lagi adalah tuh apa? Tindakan yang sudah diharapkan dilakukan oleh komunikan, oleh siapa? Oleh komunikator. Tapi pada relation, membina, memperbaiki hubungan, selalu terpelihara, orang selalu mendengarkan Anda karena Anda punya sesuatu daya tarik, daya atraktif tinggi, itu juga bagus. Untuk itu Top and Moss menyarankan, ya buku Top and Moss juga katakan 5 itu, to informing, to entertain, dalam nuansa menyenangkan, baru nuansa mempengaruhi sikap, ya. Berarti kalau pada sikap itu kognitif afektifnya maka itu persuasif, lalu memperbaiki hubungan antar orang, ya. Sudah kepada tindakan. Nah, jadi saran saya banyak macam. Nanti Anda membangun destination of komunikasi. Baru nanti konteks tadi, ya. Kontennya bagus, kontekstuasi nggak bagus, dalamilah konteksnya. Nah, konteks itu bukan yang 1, 2, 3, 4, 5 ini. Di dalamnya ada konteks. Yang disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di PowerPoint ini namanya level komunikasi, ya, bukan konteks, level. Apa itu yang mau dibangun? Oh, level komunikasi intrapersonal. Oh, level komunikasi personal atau interpersonal. Oh, ada lagi konteks. Nah, bukan konteks, tapi level. Di dalamnya membangun kontekstuasi. Tapi tolong hati-hati, pesan itu bukan konteks saja, tapi konten dulu, baru mainkan kontekstuasinya. Nah, jadi kalau level itu level intrapersonal, interpersonal, ya, small group boleh, communication, large group communication, public communication. Ada komunikasi organisasi yang suka dimainkan, dikawinkan juga dengan apa? Dengan PR. Suatu organisasi dituntut membangun komunikasi yang menggiring eksternal publik untuk membangun pencitraan atau reputasi suatu organisasi. Suka dikatakan apa? PR, public relation. Baru nanti bermedia, namanya komunikasi massa, ya, media massa. Baru ujungnya komunikasi pembangunan yang harus dibangun betul, melibatkan sekian banyak orang, konteks-konteks yang mau dibicarakan, pendekatan yang seperti apa menjadi penting, ya, approach of komunikasi itu. Nah, terakhir bicara hambatan tadi. Nah, saya kira itu ya pengantar saya.